Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan satu yaitu Intan Safitri, dan yang kedua yaitu M. Sakiti Fani, dan yang ketiga saya sendiri Ferinistiana Saputri. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu mata kuliah akuntansi internasional yang diampu oleh Ibu Sri Retno Ningsih. Kami mendiskusikan tentang akuntansi komparatif pada negara Eropa. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar. Standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Dan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan, dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Dapat dilihat, standar akuntansi adalah regulasi atau peraturan termasuk pula hukum dan anggaran dasar yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Di sini ada standar atau susunan standar akuntansi. Yang pertama yaitu di banyak negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif. Dan yang kedua yaitu secara sukarela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan. Yang ketiga, beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabadikan standar akuntansi sendiri. Yang keempat, di beberapa negara, standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Untuk slide selanjutnya, di sini ada syarat IFRS dalam Uni Eropa. Bisa dilihat, itu ada tabel. Di sini di negara bagian Eropa itu ada Republik Ceko, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris. Laporan keuangan dalam Uni Eropa. Laporan keuangan IFRS terdiri atas 1. Neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup yaitu 1. Kebijakan akuntansi yang diikuti, itu merupakan hal umum. Dan yang kedua itu penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting. Yang ketiga, asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Kebijakan akuntansi dalam Uni Eropa. 1. Semua kombinasi bisnis dianggap pembelanjaan. Dan yang kedua yaitu goodwill diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya, dan jika negatif harus segera diakui dalam pendapatan. Yang ketiga, penanaman modal dalam perusahaan gabungan dengan metode ekuitas. Yang keempat, transaksi laporan keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Yang kelima, aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. Yang keenam, depresiasi dibebankan secara sistematis atas umur penggunaan aset, menggambarkan pola pemakaian manfaat. Oke, untuk slide yang ketujuh yaitu sistem akuntansi keuangan 5 negara. 1. Prancis. Akuntansi nasional Prancis diatur dalam Plan Comptable General berisi 1. Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan. Yang kedua, definisi aset, utang, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran. Dan di sini ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Prancis. 1. Conseil National de Comptable atau CNC, Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua, Comité de Réglementation Comptable atau CRC atau Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga, Autorité des Marchés Branches atau AMF atau Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat, Ordre des Experts Comptables atau OEFC. Di sini artinya yaitu Institut Akuntan Publik. Yang kelima yaitu Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau CNCC.
di sini yaitu Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Kemudian untuk negara Prancis, laporan keuangan yang harus dilaporkan yaitu 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan atas laporan keuangan, 4. Laporan direktur, dan 5. Laporan auditor. Untuk patokan akuntansinya, 1. Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan. 2. Depresiasi dilakukan menurut ketentuan pajak, biasanya dengan metode garis lurus atau saldo menurun. 3. Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah FIFO atau rata-rata tertimbang. 4. Biaya aset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya atau accrual basis. 5. Aset-aset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi dan biaya sewa dibebankan. 6. Utang untuk kepentingan pasca pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak perlu dikapitalisasi. 7. Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan. 8. Goodwill biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. Negara kedua yaitu Jerman. Dengan akuntansi nasional Jerman diatur dalam HGB yang berisi 1. Memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka. 2. Memungkinkan adanya penetapan perusahaan sektor swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Jerman, yaitu 1. Otoritas Penyusunan Standar Jerman, 2. Badan Pengontrol Kepatuhan, 3. Dewan Sektor Swasta, 4. Dewan Sektor Publik, dan 5. Badan Pemeriksa Perusahaan. Laporan keuangan yang harus dilaporkan Jerman ialah 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan, 4. Laporan manajemen, 5. Laporan auditor. Untuk pengukuran akuntansinya, 1. Metode pembelian atau akuisisi menggunakan metode penggabungan usaha. 2. Aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada. 3. Aset berwujud dinilai berdasarkan harga perolehan. 4. Persediaan dicatat pada bagian atau pasar yang lebih rendah. 5. Depresiasi dinilai sesuai dengan penurunan tingkat pajak. 6. Menggunakan pendekatan mata uang fungsional terhadap transisi mata uang asing. 7. Goodwill diuji setiap tahun untuk mengetahui adanya penurunan. 8. Pajak-pajak yang ditangguhkan biasanya tidak muncul dalam akun perusahaan pribadi, namun pajak tersebut bisa muncul dalam laporan gabungan. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. Yang ketiga, Republik Ceko. Undang-undang dan praktik akuntansi Republik Ceko lebih menyesuaikan dengan standar barat yang menggambarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European Union Directive. Regulasi dan pelaksanaan akuntansinya. 1. Menentukan persyaratan untuk akuntansi. 2. Menetapkan penggunaan daftar perkiraan untuk pembukuan catatan dan penyusunan laporan keuangan. 3. Bertanggung jawab mengawasi dan memantau pasar modal. 4. Mengatur proses audit. 5. Mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian, dan penerbitan auditor, penyusunan standar audit, dan regulasi praktik audit seperti format laporan audit. Laporan keuangan Republik Ceko harus bersifat komparatif yang terdiri atas neraca, akun keuntungan dan kerugian atau laporan laba rugi, dan catatan. Pengukuran akuntansinya. 1. Metode akuisisi atau pembelian. 2. Goodwill dikapitalisasi atau diamortisasi. 3. Aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya. 4. Persediaan dinilai pada biaya rendah atau FIFO atau menggunakan metode rata-rata. 5. Biaya riset dan pengembangan dikapitalisasi. 6.
Pajak penghasilan yang ditangguhkan diberikan sepenuhnya untuk semua selisih sementara. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. 4. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Asteon Annual Financial Statement pada tahun 1970 yang berisi laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat. 2. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman. 3. Dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan. 4. Laporan keuangan harus disusun pada dasar konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat. 5. Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Laporan keuangan harus meliputi hal-hal: 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan, 4. Laporan direktur, 5. Informasi lain yang sudah ditentukan. Pengukuran akuntansi. 6. Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi. 7. Persediaan dinilai dengan FIFO, LIFO atau rata-rata. 8. Semua aset tidak berwujud memiliki usia terbatas. 9. Biaya riset dan pengembangan hanya dikapitalisasi ketika jumlahnya bisa ditutup kembali. Pajak penghasilan yang ditangguhkan diakui berdasarkan konsep alokasi yang komprehensif. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. 5. Inggris. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directive, terutama 4 and 7 Directive. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Undang-Undang tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual. 2. Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah. 3. Prinsip konservatisme atau kehati-hatian diterapkan khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. 4. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan tahun ke tahun. 5. Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. 6. Dewan Akuntansi di Kerajaan Inggris. Laporan keuangan Inggris mencakup hal-hal berikut. 1. Laporan direktur. 2. Akun laba dan rugi serta neraca. 3. Laporan arus kas. 4. Laporan keseluruhan laba dan rugi. 5. Laporan kebijakan akuntansi. 6. Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan. 7. Laporan auditor. Untuk penghitungan akuntansinya menganut 1. Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama kurang dari 20 tahun. 2. Aset-aset dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau gabungan keduanya. 3. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk aset-aset yang mendasarinya. 4. Persediaan dihitung berdasarkan FIFO atau rata-rata.
5. Pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode hutang dengan dasar provisi penuh untuk perbedaan berdasarkan waktu. Perbedaan akuntansi dalam Uni Eropa. Untuk indikator pertama yaitu kombinasi bisnis, baik IFRS maupun negara-negara di Uni Eropa menggunakan kombinasi bisnis berupa pembelian. Kemudian indikator kedua, goodwill. Untuk IFRS menggunakan kapitalisasi dan pengujian penurunan nilai, sedangkan negara Uni Eropa lainnya menggunakan kapitalisasi dan amortisasi. Indikator ketiga berupa asosiasi. Baik IFRS maupun negara-negara Uni Eropa menggunakan metode ekuitas. Keempat, valuasi aset. IFRS menggunakan valuasi aset dengan perhitungan harga perolehan dan harga pasar, begitu juga dengan Belanda dan Inggris. Sedangkan untuk Perancis, Jerman, dan Republik Ceko menggunakan harga perolehan saja. Untuk beban depresiasinya, untuk IFRS, Republik Ceko dan Belanda dan juga Inggris menggunakan dasar ekonomi, sedangkan Prancis dan Jerman menggunakan dasar pajak. Perbedaan praktik akuntansi dalam Uni Eropa. Untuk valuasi persediaan LIFO, IFRS, Prancis, Republik Ceko, dan Inggris tidak mengizinkan. Sedangkan untuk Jerman dan Belanda diizinkan. Kemudian kemungkinan ruginya, baik IFRS maupun kelima negara Uni Eropa mengakui adanya kemungkinan rugi. Peminjaman dananya, IFRS peminjaman dananya dikapitalisasi, begitu juga dengan Belanda dan Inggris. Namun untuk Prancis, Jerman, dan Republik Ceko, peminjaman dana tidak dikapitalisasi. Pajak tangguhan. Untuk IFRS, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris, pajak tangguhan diakui, sedangkan untuk Prancis dan Jerman tidak diakui. Untuk simpanan untuk manipulasi laba, IFRS tidak melakukan simpanan untuk manipulasi laba. Sedangkan untuk Prancis dan Jerman menggunakan simpanan untuk manipulasi laba. Lalu Republik Ceko, Belanda, dan Inggris hanya menggunakan sebagian simpanan untuk melakukan manipulasi laba. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.